Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab maja'a firriya, bab tentang ar-riya atau larangan, ancaman dari ar-riya. Ar-riya adalah melakukan suatu perbuatan ibadah dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Seperti nanti akan ada penjelasannya langsung dari Rasulullah alaihi wasallam. Sekali lagi, bab tentang haramnya, ancaman dan larangan ar-riya. Ar-riya adalah berbuat suatu amalan ibadah dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Bab ini disampaikan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkaitan dengan kitab Tauhid, bahwasanya ini merupakan hal yang bertentangan dengan Tauhid, baik nanti akan ada perincian, baik bertentangan dengan asal tauhid ataupun dengan kesempurnaan at-tauhid. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita membacakan dalil-dalilnya, para ulama menyebut ar-riya ada dua. Ini yang ada kaitan dengan tadi. Bab ini dibawakan dalam kitab tauhid karena bertentangan dengan asal pondasi tauhid dan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Karena ar-riya ada dua, riyaul mahdu, ar-riyaul mahdu, riya yang murni, riya yang tulen, riya yang totalitas, yaitu riyanya orang-orang al-munafiqin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik mereka yukhadi'un Allah, menipu Allah. Allah balas tipu daya mereka. Kemudian kata Allah, wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati. Ketika mereka melakukan ibadah salat, mereka melakukannya dengan malas-malasan, yura'unan nas. Ini riyaul mahd. Mereka riya, memang tidak mau dengan salat dari pondasi akarnya. Ini namanya ar-riyaul mahd. Ibadah yang dilakukan oleh munafikin hanya untuk mencari pujian ataupun mencari nama di tengah kaum muslimin. Semua ibadah mereka tadi yura'unan nas. Ini namanya ar-riyaul mahd. Ini kufur akbar. Ini yang bertentangan dengan aslut tauhid. Pondasinya tauhid, dasarnya tauhid. Ini riyaknya orang al-munafiqin. Kemudian yang kedua, ar-riyaul yasir. Au yasir riya. Riya yang tidak tulen, riya yang ringan dibandingkan dengan yang pertama tadi. Dan ini ada beberapa kategorinya. Ada riya yang mulai dari awal ibadah. Mau sholat, misalnya pergi ke masjid sholat berjamaah, memang asal muasalnya ingin untuk mendapatkan pujian dari manusia. Entah dari tetangganya, entah dari calon mertuanya, entah dari bosnya. Ya, ini riya yang dimulai dari awal ibadah. Sepakat ulama mengatakan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada dalil-dalilnya. Ini riyaul yasir yang parah, meskipun tidak separah yang munafikin tadi. Meskipun terkadang ketika dia beramal yang lain dia ikhlas. Cuma terkadang riyaknya muncul dari awal ibadah. Ini yang tertolak. Ada pula orang yang ketika beribadah awalnya ikhlas, di tengah perjalanan, misalnya ketika sholat rakaat pertama, kedua ikhlas, rakaat ketiga mulai muncul ar-riya. Baru tahu di sampingnya itu bosnya. Baru tahu di sampingnya itu adalah orang yang dia, istilahnya tokohkan, hormati. Muncul perasaan riya. Kalau diperangi, kalau dia hilangkan, maka la yadur. Hal itu tidak memadaratkan amal ibadahnya. Kalau dia apa? Perangi, kalau dia tenggelamkan riya tersebut. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ketika muncul riya yasir tersebut atau yasir riya tersebut, dia biarkan. Rakaat ketiga sampai assalamualaikum, ya, sampai apa selesai salat. Maka khilaf antara para ulama, wallahu alam, sebagian merojehkan amalnya tetap diterima, tapi dia dosa dari sisi riyaknya tersebut. Ini wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama. Jika riyaknya itu muncul di tengah ibadah. Ada yang mengatakan tidak diterima, ada yang mengatakan diterima, meskipun tetap dia menanggung dosa riya tersebut, dan tentunya pahalanya tidak sama dengan yang betul-betul ikhlas dari awal hingga al-akhir. Wallahu ta'ala alam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah senantiasa membawakan dalil dari ayat ataupun dari hadis setiap babnya. Di antaranya wa qaulillahi ta'ala, dalilnya firman Allah, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku manusia sebagaimana kalian.
diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan dua bentuk syirik. Ya, syirik besar, syirik kecil. Ya. Yang pertama berkaitan dengan syirik besar, jelas larangan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku, kata Rasul, manusia biasa. Meskipun beliau yang paling mulia, tapi tetap statusnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bukan Rabbul Alamin, bukan Al-Ma'bud yang disembah. Makanya Rasul mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Iya, mungkin di antara umat Islam gak ada yang mengatakan Nabi Muhammad anaknya Allah, gak ada mungkin. Tapi yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah ada. Dan itu yang pernah kita dengar di YouTube dan seterusnya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu hakikatnya wujudnya Allah. Allah hanya nama, wujudnya kata orang tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan sekali lagi ini masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dengan tadi mengatakan Allah hanya sekedar nama, wujudnya adalah Muhammad. Atau ada pula yang mengatakan Qul huwallahu ahad. Ahad itu asalnya Ahmad, hilang mimnya. Ahmad nama Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi harus umat diluruskan akidahnya, ya, terutama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak yang menuhankan Nabi Muhammad. Ya, masih banyak yang menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sendiri melarang akan hal tersebut. Ya, bahkan beliau ketika ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Nabi Muhammad murka, marah, seraya mengatakan ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Hanya karena kata-kata wau dan yang redaksi di situ ada unsur menyamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah, apalagi kalau mendengar yang mengatakan ya Nabi Muhammad adalah wujudnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula ketika ada orang yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Ada di antara kita nabi yang tahu yang gaib, yang akan datang. Maka Rasul pun marah. Kuli bikaulik, ucapkan yang sewajarnya. Dan ini sekali lagi yang dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara kaum muslimin ada yang mereka ketika memuji Nabi Muhammad dengan salawat-salawat ataupun dengan pujian-pujian qasidah-qasidah yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Perlu umat dikasih pencerahan. Bedakan antara sekedar menghormati, mengagungkan dengan menuhankan. Ya, menuhankan Nabi Muhammad syirik akbar. Itu kufur akbar. Rasul yang melarang. Adapun mencintai Nabi Muhammad wajib. Tapi ya sekali lagi tidak boleh sampai menuhankan Nabi Muhammad. Ini karena dai-dai penyesat umat mengatakan masa cinta Nabi nggak boleh. Siapa yang nggak membolehkan cinta Nabi? Masa menghormati Nabi nggak boleh? Bukan menghormati Nabi yang tidak boleh, namun menuhankan Nabi. Seperti dalam qasidah mereka yang sudah sering kita sampaikan, ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hululil hadithil amami wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lahyi wal qalam. Wahai makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad maksud mereka, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu.
Naudzubillah min dzalik. Nabi sendiri ketika perang Badar istighosah minta tolong kepada Allah. Ya, ittastaghitsuna rabbakum, kok mereka istighosah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diperintahkan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah, kok mereka minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Ditambah lagi dengan bait yang tadi, di antara kedermawanan Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Dunia akhirat milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lana lal akhirata wal ula, milik kamilah dunia dan akhirat. Mereka mengatakan lagi di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu lahul qalam, ilmu takdir, ilmu ghaib. Naudzubillah min dzalik. Allah jelas mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi adan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang ghaib. Dia tidak menampakkan yang ghaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah. Kalau Rasul menyampaikan masalah surga neraka, masalah hari kiamat, masalah tanda-tanda hari kiamat, itu wahyu dari Allah. Zatnya Nabi tidak tahu yang gaib. Bahkan Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharan illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su." Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah perintahkan untuk mengikrarkan, aku Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemudaratan kecuali dengan kehendak Allah. Nabi Muhammad manusia biasa. Beliau makan, minum, beliau juga menikah, beliau punya keturunan, ya, beliau pergi ke pasar, dan seterusnya, beliau ditimpa rasa sakit. Beliau ketika perang Uhud, ya, terluka, manusia. Maka haram dituhankan, haram untuk disembah, itu syirkun akbar. Ya, sekali lagi Rasul yang melarang akan hal tersebut. Namun sekali lagi masih banyak dari kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad sampai mendudukkan beliau sejajar dengan Allah Rabbul Alamin. Naudzubillah min dzalik. Dan ya, bukan hanya Nabi Muhammad yang mereka sembah, yang mereka tuhankan, bahkan juga yang dikatakan sebagai keturunan Nabi atau yang dikatakan sebagai wali. Ya, naudzubillah min dzalik. Nabi saja tidak boleh dituhankan, apalagi para wali-wali tersebut. Ya, sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul innama ana basyarun mislukum. Namanya manusia, tetap manusia, tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah, tidak boleh disejajarkan dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Inilah pertengahan Islam. Kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang yang sesat yaitu Nasara. Yahudi melecehkan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Ad-dhalin Nasara menuhankan Nabi. Islam siratal mustaqim, hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Nabi Muhammad itu dijadikan suri toladan, diikuti sunnah beliau, ajaran beliau, ya, bukan untuk dituhankan. Inilah pertengahan Islam. Innama ana basyarun mislukum. Nabi Muhammad tidak boleh dituhankan, namun beliau wajib diikuti, diteladani, ditaati, karena beliau utusan Allah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Kalau mau kita lengkapi ayatnya, ya, lanjutkan ayatnya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun dalam beribadah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-amal saleh, ya, adalah amal yang khalisan minar riya, al-muqayyad
bis sunnah. Amal yang soleh adalah amal yang khalisan, murni dari riya. Tidak ada tadi ya, riya ingin dipuji oleh manusia, betul-betul ikhlas karena Allah, dan amal tersebut terikat dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini juga semakna dengan yang diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah, yaitu an yakuna khalisan lillah wa an yakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngarang-ngarang ibadah sendiri. Dan inilah yang sering disampaikan oleh para ulama dengan dua syarat diterimanya amal ibadah. Semua amal ibadah harus terpenuhi dua syarat ini kalau mau diterima. Ikhlas karena Allah, betul-betul lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama ketika menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Dan ini yang selayaknya untuk terus kita koreksi. Ya, karena sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alashtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati dalam diriku daripada masalah niat, karena bisa berubah. Sekarang kadang ikhlas, terkadang tidak ikhlas, terkadang riya dan seterusnya. Apalagi yang hidup di dunia medsos. Apalagi yang suka tampil di medsos, ini harus betul-betul menjaga aniyah, untuk apa dia berdakwah, untuk apa dia berceramah, memposting dan sebagainya. Apalagi yang mungkin semua kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi di syuting, di posting dan di share kemana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah membawakan hadis, dan ini yang kita sampaikan tadi. Ayat tadi meskipun berkaitan dengan masalah yang pertama syirkul akbar, larangan menuhankan Nabi, namun juga tadi ada larangan berbuat syirik dalam ibadah, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kemudian ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allahu, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka ani syirki. Aku tidak butuh sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang beramal menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan juga amal perbuatannya. Artinya tadi, amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang riyaul mahdu, riya yang tulen tadi, yang murni, riyanya munafiqin, semua amal ibadahnya tentunya tidak akan diterima. Tapi kalau yang syirik kecil yang berupa yasir riya, maka ini amal yang ada riyanya saja yang tidak diterima dengan perincian yang sudah kita sampaikan tadi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa an Abi Sa'id marfu'an, Rasul SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada al-masihid dajjal? Kata Rasul, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatah. Ini yang kita isyaratkan tadi, definisi riya. Apa itu riya? Kata Rasul, contohnya seseorang berdiri untuk sholat, kemudian dia menghiasi sholatnya, memperindah sholatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin, karena dilihat oleh orang lain.
Ar-riya dari kata-kata ra'a yura'i, ingin dilihat oleh manusia. Itu yang namanya ar-riya. Meskipun juga sama ya dengan as-sum'ah, ingin didengar oleh manusia dan dipuji oleh manusia. Intinya amal apa saja yang tidak ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya maka sama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ada yang perlu disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Ini tentunya fitnah yang sangat dahsyat di tengah-tengah umat. Sampai-sampai Rasul mengatakan, man sami ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang munculnya Dajjal, hendaklah dia menjauh. Ya, karena kata Rasul, namun orang itu ya ketika melihat Dajjal, dia mendekat kepada Dajjal karena dia merasa pede atau merasa kuat imannya, namun akhirnya dia takluk dengan syubhat, Ad-Dajjal menjadi pengikut Dajjal. Dan kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, bahwasanya ahlil bid'ah, dai-dai penyesat umat itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Karena Dajjal ada tandanya kafara, namun ahlul bid'ah penyesat umat ya tidak ada tanda seperti itu. Maka umat harus waspada dari dai-dai penyesat umat, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, yang menyeru umat kepada kesyirikan, yang menyeru untuk menyembah nabi, yang ingin untuk menyeru manusia menyembah para wali, menyembah kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Namun ini kata Rasul yang aku khawatirkan atas kalian. Ini bukan berarti fitnah Dajjal tadi itu lebih ringan, tidak. Cuma para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ya adalah orang-orang yang paling kokoh akidah dan imannya, yang paling tersembunyi ini yang lebih dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya menimpa mereka, yaitu ar-riya. Kenapa kok dikatakan yang tersembunyi? Karena dalam hati, asyirku al-khafi. Dan sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya bisa apa? Hati berubah niatnya, kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Intinya setiap muslim muslimah wajib untuk terus mengoreksi niatnya dan untuk memerangi semua ar-riya, dan untuk berusaha berjuang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Untuk apa dia belajar ilmu agama, untuk apa dia datang ke majelis ilmu, untuk apa dia salat di masjid, dan seterusnya. Fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, tafsir surat Al-Kahfi ayat yang terakhir tadi, yang intinya larangan berbuat syirik besar, di antaranya menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad, dan sekaligus larangan dari berbuat syirik kecil alias ar-riya. Yang kedua, al-amrul azim firadil amali saleh idza dakhala syai'un li ghairillah. Ada perkara yang sangat agung, yaitu ditolaknya amal saleh kalau ada niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menimpa ahli ibadah. Kalau preman, kalau penjahat, nggak ada masalah seperti ini. Sekali lagi, amal soleh ini adalah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Penyakitnya yang paling berbahaya ar-riya, as-sum'ah. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan awwalu man tusa'ar bihimun nar thalatha. 3 manusia yang pertama kali akan dibakar, azab di dalam neraka. Semuanya ahli ibadah. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama agar dikatakan alim, yang belajar Al-Quran dikatakan qari, yang rajin bersedekah untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan, yang berjihad di jalan Allah untuk dikatakan orang yang pemberani, dan seterusnya. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi orang-orang tersebut. Yang ketiga, zikrus sabab al-mujib lidzalik wa huwa kamalul ghina. Allah tidak menerima amal soleh yang ada riya, yang ada syirik, yang khafi tadi. Ini merupakan
Ya, dzikrus sabab al-mujib lidzalik. Kenapa Allah tidak mau menerima amal yang ada kesyirikan di dalamnya? Karena Allah al-ghani, Allah maha kaya, Allah nggak butuh dengan siapapun. Ya, Allah nggak butuh dengan para sekutu-sekutu tersebut. Ini menunjukkan kesempurnaan ghinallah. Ya, Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Kalau mau ibadah harus ikhlas karena Allah. Yang keempat, inna minal asbab annahu khairus syuraka. Ya, dan di antara sebabnya karena Allah sebaik-baik yang menerima amal ibadah. Yang kelima, khaufun Nabi SAW al-ashabi minar riya. Nabi khawatir para sahabatnya terkena penyakit ar-riya. Ya, apalagi kita. Yang keenam, annahu fassara dzalik bi annal mar'a yusalli lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nadhar rajul ilaihi. Di antara tafsir riya yang Rasul katakan tadi, seseorang awalnya ibadah karena Allah, salat karena Allah, namun di tengah-tengah salatnya dia perindah karena dilihat oleh orang lain. Dan sudah kita sampaikan kalau itu diperangi, dipendam, usir dari dirinya, maka tidak ada masalah dalam sholatnya. Namun kalau dia biarkan sampai selesai, maka secara umum tadi amal yang awalnya diterima, namun yang ada riyaknya itu yang ditolak ataupun tidak diterima alias juga berdosa. Taib, kita lanjutkan sedikit. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya, babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Ini digandeng oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab karena satu makna, yaitu termasuk kesyirikan adalah seseorang dalam beribadah menginginkan urusan dunia. Kalau tadi mendapatkan pujian, sekarang mendapatkan urusan dunia, entah harta ataupun kedudukan. Dalilnya qaulullah ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan sesuai dengan amal perbuatannya, namun mereka tidak dikurangi dalam urusan dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur batal semua yang mereka perbuat di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan sia-sia amal perbuatan mereka di dunia. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Intinya, barang siapa yang beramal ibadah hanya mengharapkan urusan dunia, terkadang Allah berikan urusan dunia tersebut. Sebagaimana misalnya ketika orang itu berjihad, niatnya hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Mungkin Allah berikan harta rampasan perang tersebut, namun di akhirat mendapatkan tadi api neraka, naudzubillahi min dzalik. Demikian pula orang yang belajar ilmu agama. Ini hadisnya lebih khusus lagi. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan, man talabal ilma, la yuridu illa liyabtagha bihi Rasul mengatakan, man talabal ilma liyubtagha bihi wajhallah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu agama yang selayaknya seharusnya dia niatkan mencari ridha Allah, mencari pahala wajah Allah di akhirat, namun kalau dia mencarinya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, lam yajid rihal jannah. Dia belajar ilmu agama jadi ustadz untuk bisa dapat fulus yang banyak, untuk mengejar urusan dunia. Kalau ceramah nggak dibayar sesuai dengan targetnya, dia nggak mau ceramah, ada tarifnya, dan seterusnya.
Pokoknya fulus dan fulus. Na'udzubillah min dalik. Maka ini yang kata Rasul, man talabal ilma liyubtagha biwajhallah la yata'allamu illa li ghairil dunya lam yajid rihal jannah. Ini bahan introspeksi bagi para penuntut ilmu agama, bagi para dai, bagi para al-ustadz. Hati-hati, ancaman berat orang yang belajar ilmu agama untuk mencari bagian dari dunia, lam yajid riha al jannah. Na'udzubillahi min dalik. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Kalau tujuannya untuk mencari dunia, kadang Allah berikan. Banyak yang masya Allah luar biasa. Harta kekayaannya dengan dakwanya mungkin untuk tadi. Memang untuk cari dunia saja. Na'udzubillah min dalik. Makanya ceramahnya apa kata manusia yang ingin dicari ridho manusia agar laris manis. Nggak mau dakwah tauhid, nggak mau dakwah akidah. Kenapa? Itu akan menjauhkan manusia dari dirinya dan seterusnya. Maka hati-hati. Ini sekali lagi harus betul-betul jadi bahan introspeksi. Bahkan kata Rasul dalam hadis berikutnya, ta'isa abdud dinar, celaka para hamba-hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham. Yang penting ada fulusnya. Semua ibadah di otaknya fulus dan fulus. Kalau nggak ada fulus manfus. Pokok terus dalam hatinya, otaknya, pokoknya dolar, rupiah, real, yang pokoknya fulus sudah. Ini kata Rasul, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba-hamba pakaian, celaka hamba dunia tadi, harta. Ta'isa abdul al-khamilah, sama juga. Celaka binasa hamba-hamba dunia. In u'tiya radiyah, jika diberi, maka dia ridho. Seperti tadi, Ustadz kalau mau ceramah harus apa? Masang tarif. Kalau nggak sesuai tarif, sakhita. Kata Rasul, wa illam yu'ta sakhita. Jika tidak diberi sakhita, marah, murka, dan seterusnya. Na'udzubillah min dalik. Ta'isa wantakas, celaka dan terbalik dia. Wa idasyika falantaqas. Kalau dia tertusuk duri, maka sulit untuk dicabut. Dalam artian orangnya memang wataknya jelek, memang hatinya jelek, jatuh dalam kejelekan demi kejelekan. Ini kata para ulama, widasyika falantakhas. Tuba li abdin. Namun kata Rasul, sungguh beruntung seorang hamba. Akhadha bi anani farasi fi sabilillah. Dia memegang pelana kudanya di jalan Allah. As'asra suhu, rambutnya itu compang-camping, mughbaratun qadamah, kedua kakinya berdebu. Ingkana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau ditugaskan menjaga pasukan di depan, dia siap dengan tulus ikhlas, tidak memikirkan fulus, tidak memikirkan urusan dunia. Kemudian kata beliau, wa ingkana fisaqa kana fisaqa. Jika ditugaskan di belakang, tetap dia ikhlas, tidak memikirkan fulus dan urusan dunia. Ini sta'dzan lam yu'dzan lahu. Jika dia minta izin bertemu dengan penguasa ataupun tokoh masyarakat, tidak diizinkan karena dia tidak dikenal oleh masyarakat. Dia hanya lillahi ta'ala hidupnya. Wa in syafa' lam yusfa'. Jika dia minta syafaat, tidak diberi syafaat karena tadi tidak ada nama di tengah masyarakat baginya. Karena apa? Orangnya polos, tulus, ikhlas. Dan ini yang kata Rasul, tuba. Sungguh beruntung orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus dalam amal ibadah. Semoga Allah menjadikan ucapan dan perbuatan kita ikhlas karenanya. Dan yang terakhir, sebagaimana biasanya kesimpulan bab, iradatul insan dunya bi amal akhirah. Ada sebagian orang yang menghendaki dunia dengan amalan akhirat, tentunya tidak diterima. Sama hukumnya dengan riya tadi. Yang kedua, tafsir ayat Hud, tafsir surat Al-Hud tadi. Kemudian yang ketiga, tasmiyatul insan al-muslim abdad dinar ad-dirham wal khamisah. Rasul menamakan orang muslim hamba dinar, hamba dirham, dan khamisah. Meskipun tidak sampai kepada derajat mereka keluar dari agama Allah. Cuma ini adalah bentuk ancaman, bentuk celaan. Yang keempat, tafsirul dzalik bi annau idza u'tiya radhi.
Siapa hamba dirham, hamba dinar? Yaitu tadi, yang penting fulus, yang penting dakwah dapat fulus, yang penting amal dapat fulus. Yaitu kata Rasul, abdul dirham, abdul dinar. Jika diberi dia ridha, jika tidak diberi dia murka. Yang kelima, qaulu ta'isa wantakas. Rasul mengatakan orang itu binasa. Wantakas, itu terbalik niatnya. Bukan karena Allah, namun karena dunia. Dan yang keenam, qauluhu wa idasyika fala taqos. Kalau dia tertusuk duri, sulit untuk dicabut atau hilang duri tersebut karena memang sudah wataknya di atas kesesatan, penyimpangan, kejelekan. Dan yang terakhir, as-sana alal mujahid al-mausuh bitilka sifat. Pujian Rasul terhadap orang yang berjihad di jalan Allah, yang memang ikhlas karena Allah, ditempatkan di mana saja, ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.